Ibu dalam ruang ini dalam rangka aksi nyata dari salah seorang calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Tanjung Muara dengan judul Budaya Positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang diarahkan dari Bu Elmi sebagai calon guru negara ini, aksi nyatanya bisa tersebar di semua lini di SMA ini, sehingga aksi nyata ini benar-benar nyata kenyataannya nantinya. Hasilnya benar-benar positif untuk kemajuan dari peningkatan karakter di SMA negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman selama saya belajar program guru penggerak di tahun ini, yang mana saya merupakan bagian dari angkatan 7. Kami sudah mempelajari berbagai kegiatan yang tidak lain tidak bukan adalah kegiatan yang akan menambah kualitas kita sebagai guru, yang selama ini kita tidak tahu indikator apa saja yang menandai kita sebagai guru yang sebenarnya. Jadi dalam kegiatan ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua, berbagi pengalaman, berbagi taktik baik yang selama ini sudah saya dapatkan. Jadi dalam hal ini saya tidak mau menggurui, tapi hanya ingin berbagi ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan berbagi aksi nyata budaya positif ini, kita bisa melihat sejauh mana kita selama ini menjadi guru di kelas, maupun menjadi seorang pribadi sebagai pendidik itu sendiri. Jadi untuk acara hari ini adalah aksi nyata tentang budaya positif, merangkai kegiatan yang terkumpul yang semuanya sebenarnya sudah kita laksanakan di kelas kita. Jadi kita coba lihat untuk ini konsep utama budaya positif ini, Bapak Ibu. Budaya positif yang pertama itu dilihat dari disiplin diri, kemudian perubahan paradigma baru, setelah itu kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, serta posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau melihat judul ini, kita mungkin masih bertanya-tanya apakah ini semuanya. Sebenarnya kita selama ini di kelas sudah melaksanakan itu semuanya, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan yang lainnya, itu semuanya sudah kita laksanakan di kelas kita. Sudah kita laksanakan, sudah kita terapkan, tetapi kita tidak tahu itu namanya apa. Nah, dalam aksi positif ini kita akan lihat satu persatu. Apa itu disiplin positif, perubahan paradigma baru, kebutuhan dasar manusia, motivasi dan posisi kontrol, serta keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kalau baru ini target kita adalah siswa yang mampu mencerminkan pelajar profil Pancasila. Apa saja itu pelajar profil Pancasila? Yang pertama adalah pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, Bapak Ibu. Jadi yang seperti itulah paradigma baru perbedaan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka yang saat ini kita laksanakan di sekolah kita pada kelas. Ternyata dalam menyelesaikan konsep disiplin diri itu ada teori yang lebih baik, itu restitusi namanya. Ketiga restitusi nanti akan coba Bapak Ibu lihat semua bagaimana contoh teori restitusi itu. Restitusi adalah murid diajarkan bertanggung jawab atas perilakunya. Murid diberikan fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Murid menghormati dirinya, teori kontrol dirinya, dan memegang kontrol akan dirinya tersebut. Kemudian murid pun akan bersemangat karena kita tidak sepenuhnya menyalahkan mereka, tetapi berusaha menuntunnya untuk memperbaiki kesalahannya itu. Sebenarnya Bapak Ibu, di dalam teori pembelajaran dan pendidikan itu yang dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun siswa. Tapi selama ini kita itu lebih
pergeser paradigma itu di lapangan sangat sulit sekali. Tidak hanya oleh ibu-ibu, saya pribadi juga perlu memahami paradigma itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi memang perlu banyak belajar kita sebagai guru. Apa itu wadahnya? Guru penggerak. Kita lihat Bu, ini ada kasusnya, sebuah kasus. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dalam hukuman, apa yang kita lakukan? Ini dalam hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Pernah Wak Calia? Guru melakukan itu? Awak sendiri mungkin pernah? Awak pernah mengalami? Pernah melihat? Nah ini hukuman. Yuk tidak buat PR. Hukumannya awak berikan. Guru menghukum siswa tersebut hormat di bendera selama 10 menit. Malunya ternyata Bapak Ibu anak kau. Kalau sudah tegak di bendera itu, ternyata itu berupa hukuman akan menimbulkan identitas gagal terhadap siswa kita yang kita berikan. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Habis dia istirahatnya. Itu konsekuensi namanya Bapak Ibu. Kemudian guru menanyakan hal restitusi. Guru menanyakan kegiatan kelas. Nah, sebagai guru mata pelajaran, awak selama pernah membuat kesepakatan belajar? Pernah Bu? Awal-awal pelajaran membuat dengan maksud anak-anak ibu hari ini kita buat kesepakatan belajar. Kehadiran kalian minimal 75 cewek. Itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Tetapi selama ini bahasa yang kita buat itu Bapak Ibu, bahasanya adalah berupa hukuman. Anak yang kalah B masuk di jam ibu 15 menit tak boleh masuk. Dan dalam teori restitusi ini, anak-anak yang seperti itu kita akan positifkan bahasanya. Ya tetap juga pada itu juga cuma geser paradigma SNT. Itu kurikulum yang baru ini. Paradigma itu sudah geser. Bahasanya masih sama tujuannya, tetapi konotasinya sedikit lebih positif. Nah, dengan adanya dari restitusi ini akan membantu siswa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Artinya kita memberikan konsep kepada siswa untuk mandiri dan belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sedikit ice breaking Bapak Ibu, karena mungkin awak banyak yang nyalah panik, bosan untuk materi-materi yang tadi. Kita coba sedikit. Boleh Bapak Ibu berhadapan semuanya dengan temannya berpasangan. Bu Rahayu boleh bergabung dengan Ibu Ajra. Ini pasangan yang ya ibu semua. Ibu-ibu semua yang sudah memiliki pasangan masing-masing, silahkan sama-sama menggenggam tangannya. Semua genggam berdua, genggam tangan ibu semuanya. Ya, kepalkan, kepalkan. Kemudian ibu A. Tolong, itu ibu-ibu yang di kelompok A, coba ibu di kelompok A bujuk di tempatnya yang dibuka ibu untuk buka tuh tangannya. Bujuk di mana pun. Dan ibu yang dibujuk jangan pernah amuh membuka tangan. Bujuk kuliah, dibedakan kuliah, dipatah kuliah. Silakan, silakan kita ke. Buka tangannya, buka tak ibu tuh bujuk tangan mau tak ibu buka. Dilihat kuliah. Silakan, silakan. Dipaksa boleh, dibujuk boleh, agar tangan dibuka, agar tangan kamu dibuka. Pokoknya ibu yang dibujuk aja tak mau, suruh buka. Ada yang buka Bapak Ibu? Ada yang mau? Ada yang mau? Siapa yang mau buka tangannya? Siapa yang mau buka tangannya? Ayu mau. Ibu Zaita mau buka tangannya? Mau berhenti? Dibujuk ternyata dengan bakso. Bu Devina dengan tangannya tidak mau. Ibu Zia dan Bu Esi ada mau? Oh dengan alasan. Ibu Nanda dengan Bu Ayu tidak ada yang mau. Nah aku ini Esi. Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan kontrol diri itu Bapak Ibu. Nah sekarang silakan duduk kembali. Kontrol diri itu ada di diri kita, nggak bisa dipaksakan. Nah siswa kita juga punya kontrol terhadap dirinya. Siswa kita di kelas dia akan mau melaksanakan tugas kita atau tidak itu tergantung kontrol diri
bolos. Kita tidak menghargai dosen. Ada momen siswa kita lancang kepada kita. Ada momen mereka tidak melaksanakan karena menganggap kita adalah orang yang menerima dia. Siapa itu yang melaksanakan? Kita, Bapak Ibu. Kemana? Di kelas. Dan interaksi kita dengan siswa di kelas. Saya juga tersadar dengan program ini, ternyata semua pernah saya lakukan. Ini kegiatan untuk guru penggerak ini hanya sebagian dari refleksi diri kita. Refleksi adalah momen kita berkaca terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun dengan anak didik kita, Bapak Ibu. Nah, kita lihat dengan posisi pemantau. Mungkin Bapak Ibu pernah memberikan tugas kepada siswa. Salah satunya pada saat anak kita ujian. Pernah pemantau? Kita lihat videonya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah. Sudah bagian contoh sebagai posisi kontrol sebagai Dengan teman. suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kita lihat posisi kontrol lainnya, Bapak Ibu semua. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk penerapan posisi kontrol kita terhadap siswa kita di kelas. Jadi semua ini sebenarnya sudah kita laksanakan Bapak Ibu, bukan hal baru bagi kita sebenarnya. Apalagi dengan ibu-ibu semua yang sudah memiliki pengalaman mengajar itu lebih dari 15 tahun. Tentu telah bertemu dengan siswa-siswa yang beragam. Kita telah melaksanakan 5 posisi kontrol ini. Kita pernah sebagai penghukum, kita pernah sebagai pemberi rasa bersalah, kita pernah sebagai teman, kita pernah sebagai pemantau, dan kita juga pernah sebagai manajer. Jadi di dalam cuplikan video tadi terlihat bahwa posisi kontrol terbaik itu adalah manajer, di mana dia bisa memberikan sesuatu itu dengan komitmen dan ketegasan yang sebenarnya tidak menyakiti. Dan materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa keyakinan kelas ini sebenarnya adalah bagian dari peraturan kelas yang pernah kita buat. Kita pernah buat peraturan kelas, kita pernah membuat kontrak belajar. Sebenarnya itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Tetapi apa bedanya dengan keyakinan kelas itu? Kita akan coba lihat berdasarkan kalimat ini Bapak Ibu. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Bapak Ibu pernah mungkin menggunakan sepeda motor tapi pakai helm. Kenapa? Apa tujuan kita sebenarnya pakai helm? Menjaga keselamatan sebagai perlindungan diri. Maka pakai helm pada saat berkendaraan. Maka keyakinan yang kita pahami untuk memakai helm pada saat berkendaraan adalah untuk keselamatan. Nah, aturannya kalau di kelas jangan terlambat, tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu adalah bagian dari aturan. Sebenarnya ada keyakinan yang kita pahami kenapa kita tidak boleh terlambat. Nah, bahasanya tidak boleh terlambat itu kita positifkan, tetapi kita buat dalam keyakinan kelas. Kalau tidak terlambat itu, apa keyakinan kelas waktu Bapak Ibu? Kalau keselamatan dalam menggunakan helm itu keselamatan diri kita. Kalau dalam terlambat masuk kelas, itu apa nilai keyakinan yang bisa kita lihat? Anak awak terlambat. Apa nilai keyakinan atau kebaikan yang kita harapkan dari tidak terlambat? Kalau kita lihat di contoh ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan untuk jaga keselamatan, untuk kesehatan. Kemudian kenapa kita mesti memakai helm saat mengendarai sepeda motor agar kita menjaga keselamatan? Nah, kita coba lihat Bapak Ibu. Kasusnya terlambat masuk kelas. Apa nilai keyakinan kelas yang bisa kita buat? Seperti ilustrasi ini. Ya silakan Bu Ayu. Supaya guru tersebut tidak tertinggal pelajarannya dan bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah. Oke, itu masih berupa aturan. Kalau untuk keyakinan kelas ini berupa satu kalimat
keselamatan. Kalau kita meminta pada saat COVID-19 kemarin setiap orang itu pakai masker dan cuci tangan untuk keselamatannya, untuk kesehatannya. Nah, nilai keyakinan itu yang mau kita terangkan dan kita sampaikan kepada siswa kita. Kalau kita tidak menginginkan siswa selamat, maka yang perlu kita buat keyakinan itu adalah disiplin diri. Seperti itu Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas itu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, kita akan lakukan diskusi dengan siswa pada saat di kelas yang kita ada. Kemudian kita rumuskan, lalu baru kita tempel keyakinan kelas ini. Ini sekolah kita ini Bu, ini saya melakukan keyakinan kelas ini dengan siswa yang saya ajar. Ini ya sekolah kita. Ini saya membuat keyakinan kelas dengan siswa saya di kelas, kemudian merumuskan peraturan itu. Jadi sebenarnya kita sebagai guru boleh membawa siswa kita tidak hanya di dalam kertas yang bisa ditempel di meja atau bisa ditempel di dinding saat kita membuat kesepakatan bersama. Nah, gimana kita melaksanakan keyakinan kelas ini? Kalau kita guru mata pelajaran di awal pelajaran, kita buat dulu keyakinan kelasnya. Kalau dulu namanya kontrak belajar, kalau dulu namanya aturan belajar, kalau sekarang adalah keyakinan kelas. Kita yakini bersama agar kita tidak terlambat masuk kelas, maka kita perlu menjaga kontrol diri yaitu berupa disiplin. Nah, itu nilai keyakinan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan. Artinya dia lebih bernilai yang mendalam dan kita pahami bersama. Kemudian berupa pernyataan universal. Contohnya tadi disampaikan oleh Bu Ayu Angela bahwa untuk terlambat kelas tadi yang disampaikan Bu Ayu Angela, masih ingat lagi? Supaya tidak tertinggal. Tapi sebenarnya tujuan kita di keyakinan kita adalah supaya dia disiplin. Nah, itu kalimatnya itu kita pahami secara bersama, kita buat komitmen. Kalau bisa kita tanda tangan Ibu, tempel ini keyakinan kelas untuk novel ini, keyakinan kelas. Dengarkan pemaparan saya tentang aksi positif atau budaya positif yang telah sebenarnya kita lakukan bersama di kelas kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan pengalaman mengajarnya yang sudah sangat banyak, sudah sangat lama, mungkin juga sudah aksi-aksi positif ini sebenarnya di kelas. Tetapi selama ini kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari rangkaian kegiatan positif yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu pernah melakukan bagaimana mengontrol siswa tersebut, pernah melakukan penyelesaian masalah dalam bentuk segitiga resolusi, juga pernah membentuk keyakinan kelas. Tetapi selama ini sebenarnya kita tidak tahu itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Nah, itu dari awal tadi sudah saya tuliskan atau sudah saya buatkan bahwa sebenarnya yang berubah itu adalah paradigmanya. Paradigmanya yang berubah. Tetapi bagaimana kita menggeser yang sebelumnya itu sedikit konotasinya negatif ke yang lebih positif, dan semua itu sudah kita laksanakan sebenarnya di kelas kita semuanya. Jadi demikian Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif hari ini. Terima kasih banyak atas investasi waktu, kesempatan, dan waktu Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini mendengarkan aksi nyata saya pada kesempatan ini. Semoga itu bisa kita berikan berupa sentilan atau refleksi buat kita bersama agar kita menjadi guru yang lebih baik ke depannya. Dan apabila ada hal-hal dan kata-kata yang salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri penutupan acara aksi nyata saya ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kita bersama. Harapan baiknya semoga kita menjadi guru yang lebih baik ke depannya buat adik kita dan kelas kita masing-masing. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.